Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Ada salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa anggaran itu harus berpihak kepada rakyat. Mungkin ini adalah bentuk dari tamparan atau sindiran untuk pejabat yang apabila ada anggaran bukan berpihak kepada masyarakatnya, tetapi berpihak kepada kantong diri sendiri. Untuk apa kantongnya? Ya untuk memenuhi kehidupannya dan lain sebagainya, kawan-kawan. Ya anggaran itu apa? Anggaran itu dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu KDM mengatakan bahwa anggaran harus berpihak kepada rakyat karena bermula dari rakyat anggaran tersebut, kawan-kawan. Ini pidato Kang Deddy Mulyadi yang membahas bukan hanya tentang anggaran yang harus berpihak kepada rakyat, tetapi juga ada pembahasan-pembahasan lain, yaitu diantaranya adalah Kang Deddy Mulyadi geram dituduh suap dan pembangunan, kawan-kawan. Coba bagaimana berita atau video selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Kemudian saya akan menyimpulkan berita itu. Gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak Bupati. Saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit, dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Nah, maka dalam sistemnya, Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten, dari mana-mana. Nanti kerjasama dengan Bupati, Wali Kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap KUR perumahan. Nah, kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat KUR jaminan perumahan, dapat rumah yang murah, maka siklus ya kan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Anggaran orkestrasi bagaimana? Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara. Dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah Pak. Misalnya begini, dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun.
Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar, hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam, ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase. Dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan. Sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang. Saya turunin alat berat. Saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat. Siapkan dana 40 juta per rumah. Kita bangun rumah-rumah mereka. Nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endek-endek ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel, pasti pakodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan. Poin-poin pidato Kang Deddy Mulyadi itu dalam video tadi adalah, pertama adalah jaminan asuransi ketenagakerjaan.
Pembicaraan menekankan pentingnya memberikan jaminan bagi pekerja informal seperti tukang ojek, kuli bangunan, pemulung, dan pembantu rumah tangga agar mereka dapat diobati dan penghasilannya diganti jika mengalami kecelakaan kerja. Itu poin pertama pidato Kang Deddy Mulyadi dalam video tadi ya kawan-kawan. Yang kedua adalah akses KUR perumahan. Sistem yang diusulkan juga mencakup akses terhadap kredit usaha rakyat atau disingkat KUR untuk perumahan dengan tujuan agar masyarakat, terutama pekerja informal, dapat memiliki rumah yang terjangkau. Tuh, itu yang kedua ya kawan-kawan. Yang ketiga adalah perubahan anggaran provinsi. Anggaran provinsi diubah dari pendekatan orkestrasi, hanya monitoring dan evaluasi, menjadi teknokrasi pelaksanaan teknis. Anggaran-anggaran besar untuk IT yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dihapus. Itu. Selanjutnya adalah anggaran berpihak rakyat. Anggaran dialihkan ke pembangunan partisipatif dengan prioritas pada infrastruktur seperti jalan dan perumahan. Ada peningkatan drastis anggaran untuk unit pembangunan di Dinas Pendidikan, infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan listrik untuk warga miskin. Nah, itu anggaran yang harus berpihak kepada rakyat ya kawan-kawan. Ya, ini bisa dikatakan sebagai tamparan atau sindiran kepada orang atau pejabat yang apabila ada anggaran itu bukan dialokasikan kepada rakyatnya. Ya, bisa jadi kawan-kawan ini adalah tamparannya. Selanjutnya adalah drainasi manual dan hak kuli bangunan. Setiap pembangunan jalan harus memiliki drainasi manual untuk menciptakan lapangan kerja bagi kuli bangunan. Kontraktor diancam tidak akan dibayar jika tidak mengansurasikan kuli bangunan mereka. Selanjutnya, tuduhan suap dan pembangunan perumahan. Dalam video itu, KDM membahas tuduhan suap terkait pembangunan perumahan. Pembicaraan membantah tuduhan tersebut dan menekankan pentingnya pembangunan kampung-kampung yang tertata untuk orang miskin, bukan hanya perumahan elit. Jadi kawan-kawan, KDM itu pernah dituduh tuduhan suap terkait pembangunan perumahan yang diadakan oleh KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian KDM menolak atau membantah tuduhan tersebut kawan-kawan dalam video tadi di pidato KDM ya. Terakhir adalah kearifan lokal dalam pembangunan. Pembangunan rumah harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan seperti penggunaan rumah bambu di daerah pegunungan dan pesisir dengan mempertimbangkan ancaman bencana seperti sesar lembang. Itulah poin-poin yang dibahas oleh KDM dalam pidatonya, yang mana pidatonya adalah video tadi kawan-kawannya. Berita selanjutnya adalah mengenai laporan pos lapor lembur Pakuan kan. Kita update bersama-sama ya. Di pos pengaduan lembur Pakuan itu ada Bapak Saiful Mujib asal Kabupaten Bandung Barat datang ke pos pengaduan lembur Pakuan untuk meminta bantuan terkait penegakan hukum yang seadil-adilnya atas dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang melibatkan Yayasan Rumah Solusi Himatera Indonesia di daerah Cikukur, Pangandaran. Coba mari kita saksikan bersama-sama bagaimana video selengkapnya kawan-kawan. Kami, keluarga almarhum Muhammad Ilham, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, dan Yayasan Jabar Istimewa karena telah mengirimkan tim kuasa hukum untuk mendampingi kasus saudara kami ini. Semoga masalah ini bisa terselesaikan secara tuntas. Amin. Amin.
Berita selanjutnya yaitu mengenai tentang pengendara mobil diduga alami kemerasan geng motor di Cipatik. Kang Deddy Mulyadi menanggapi tentang berita ini kawan-kawan, dan barusan ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapannya dan bagaimana beritanya, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Dari Cipatik sebelah dia nak terus udah kita rasulan mereka jalannya. Kemusibahan. Ada di Cipatik. Tadi ku budak XTC, tadi budak XTC nak. Di jempingan ada PT dia kena mobil kena aku abisan ku ada yang tadi ditegur ada PT kalah tenarima di luar budak XTC nanti terus teh kalah kanenggeun ada enggak tapi ka abdi oge katunjuk. Seluruh peristiwa yang dialami oleh ibu kami mengatensinya dan saya sudah telepon Pak Kapolda Jabar dan barusan sudah memberikan data-data. Dalam waktu tidak terlama pelakunya akan segera ditangkap. Untuk itu siapapun seluruh masyarakat Jawa Barat berhati-hati, dan pada siapapun yang ingin berbuat onar dan berperilaku kriminal mohon sadar diri. Jangan rusak Jawa Barat dengan perilaku onar dan perbuatan kriminal. Nah, itu tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan, langsung eksekutif oleh KDM kawan-kawan. Itulah bapaknya ya. Apa sih berita update mengenai KDM pagi hari ini? Ya diantaranya adalah KDM menanggapi berita tadi, dan selanjutnya adalah KDM mengantar anaknya Nihyang dengan Mayor Idan. Bagaimana keasikannya? Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Hai. Hai. Idan. Hai, mau kemana? Mau sekolah. Di mana sekolahnya? Di sana jauh banget. Oh, naik apa sekolahnya? Oke. Naik apa? Naik sepeda. Sepeda bersama siapa pagi ini sekolah? Mayor Idan. Mana Mayor Idannya? Hormat Mayor Idan. Hormat, Mayor Idannya hormat dong. Mayor Idannya hormat. Mayor Idannya hormat. Kamu udah bisa baca belum sekolahnya? Udah bisa. Di mana belajarnya? Di balai tamu. Oh, di balai tamu, di balai Tritangtu. Iya. Siapa guru lesnya? Ibu. Ibu siapa? Ibu Unur. Bu Nur. Oke. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Idan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Idan. Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini nih yang mau sekolah bersama Mayor Idan. Semangat. Semangat. Anak Indonesia semangat. Anak Indonesia semangat. Anak Jawa Barat semangat. Anak Jawa Barat semangat. Semuanya harus semangat sekolah. Oke, sun dulu sama ayahnya. Aduh. Jadi kawan-kawan, KDM itu adalah di antara orang yang selalu mendengarkan keluh kesah masyarakat ketika mengadu kepada dirinya, sampai beliau mendirikan pos pengaduan Lembur Pakuan yang bertujuan untuk apa? Untuk membantu masyarakat-masyarakat yang mengalami kesusahan atau mengalami permasalahan dalam hidupnya kawan-kawan. Di antara orang yang mengadu kepada KDM itu ada masyarakat di Jawa Barat, ada pula di luar Jawa Barat, dan pengaduannya bermacam-macam kawan-kawan. Coba kita saksikan pengaduan masyarakat kepada KDM melalui media sosial. Di antaranya adalah pengaduan agar KDM memperhentikan program Pak Prabowo mengenai tentang makan gizi gratis kawan-kawan. Mengapa netizen ini mengadu? Nanti kita saksikan video selengkapnya ya. Kemudian ada lagi warga yang mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang jalan yang rusak. Apakah ini jalan yang rusak ini
masih di bawah tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat atau bukan kawan-kawan? Dan yang melapor pastinya warga Jawa Barat, kawan-kawan. Coba kita saksikan beritanya satu persatu. Yang pertama adalah mengenai tentang makan gratis, kawan-kawan. Buat Pak Deddy Mulyadi, tolong Pak hentikan ya makanan gratis itu buat ke anak-anak sekolah, Pak. Walaupun ini tahu ya untuk wilayah Jawa Barat, Pak ya. Walaupun tahu saya juga ini bukan program Bapak, program Presiden. Tapi untuk wilayah Jawa Barat kan Bapak yang kuasa, Pak. Bapak yang punya Jawa Barat. Udah terlalu banyak, Pak, yang keracunan, mulai Cianjur, Bogor, Garut, dan Tasikmalaya, Pak. Mau sampai kapan lagi, Pak? Anak-anak kita terus tumbang keracunan, Pak. Tanpa kecuali duitnya dikasih orang tua ya. Saya sangat setuju tuh, orang tua yang masakin. Saya sangat setuju, Pak, bener gagasan Bapak. Sekarang Pak udah tambah lagi, Pak, yang baru lagi. Bogor, Cianjur, Bogor, Garut, Tasik. Cianjur lebih pertama ya, yang korban. Tolong, Pak, dihentikan dulu, Pak, pembagian makan gratis untuk wilayah Jawa Barat, Pak. Bapak yang berkuasa, walaupun ini program Presiden, Pak. Jawa Barat punya Bapak, Pak. Bapak yang berkuasa. Tolong, Pak, hentikan, Pak. Banyak korban ini. Apakah bisa program Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis, bisa diberhentikan oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya, jawabannya tidak, kawan-kawan. Ini jawaban saya ya. Mengapa? Karena program tersebut adalah di antara janji-janji Pak Prabowo Subianto ketika mencalonkan diri menjadi presiden. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu kasih aja udah uangnya ke ibu-ibu yang memiliki anak, yang anaknya sekolah, kemudian uang tersebut digunakan untuk anaknya ketika aktivitas di sekolahan, ketika istirahat. Uangnya dikasih misal 20.000, kemudian uang 20.000 tersebut digunakan untuk masak tempe, tahu, sayuran, kemudian masakan tersebut dibawa oleh anaknya ke sekolahan. Dan ini adalah solusi yang ditawarkan oleh KDM, dan solusi ini adalah solusi yang kemungkinan aman dari keracunan, kawan-kawan. Ya, keracunan itu bukan sebab programnya, karena keracunan itu pasti disebabkan karena kelalaian orang yang bertanggung jawab atas program tersebut. Ya, orang yang bertanggung jawab itu di daerah pasti berbeda-beda, kawan-kawan. Di daerah misalkan daerah, pokoknya setiap kota, setiap kabupaten, setiap kelurahan itu pasti penanggung jawabnya berbeda-beda lah, kawan-kawan, gitu ya. Ya, semoga aja ada tindakan mengenai peristiwa ini, kawan-kawannya. Oke, berita selanjutnya adalah orang yang lapor kepada KDM yang mana jalannya itu rusak, kemudian lapor kepada Kang Deddy Mulyadi. Nyendi piti urang mah kapok kudu nyarekan laporan di ke Kang Deddy ya. Da cek Kang Deddy ge sok we ngaradu mun aya jalan butut. Nyeun video adukeun ka urang. Ah, teu salah urang mah. Ayeuna aya jalan butut di desa Jahiang. Urang dibejakeun tah. Disclaimer we ka oknum ormas tong hayang we duitna. Garawe di dieu aromean jalan hayang duit mah. Para oknum ya nya catetan. Ya, ormas teh goreng patut kabeh. 50.000 ormas teh. Tuh. Ini teh lain ukur saeutik anu ruksak nanti jalan teh. Nepi ka kulon hancur kieu tuh. Padahal itu jalan yang sirup, aya elep, truk, motor, puguh. Tuh. Si pajar bohong tuh. Cik da watir atuh orang dia teh marayar pajak sarua.
di kota maningkat lecir harerang hotmik numpang alusna tuh can ngambil aspal jalan ieu mah aslina acan bisa ingat nyuhun hulu ka dia ya kieu we jalan teh cok kanu karomena rada yang sereng malikir nu hirup di kota nangis pugu senang warenan ieu nu di kampung ya karunya teuing pajak ke segala dipungut nararaek nya gitu weh. Nah, dalam video ini netizen melapor kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa jalan di kampungnya itu rusak kawan-kawan. Orang kampung pun sama bayar pajak, akan tetapi mengapa jalannya belum diurus? Kurang lebih seperti itulah laporan yang disampaikan oleh netizen dalam videonya kawan-kawan. Ya karena saya tidak terlalu paham dalam bahasa Sunda, tetapi mungkin kesimpulannya seperti itu. Tapi permasalahannya adalah apakah jalan ini adalah bagian dari tanggung jawab KDM sebagai Gubernur Jawa Barat atau bukan kawan-kawan? Itu permasalahannya ya. Karena kan jalan itu ada jalan yang harus ditangani oleh Pemprov Jabar, yaitu tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi sebagai Jabar, ada yang bukan kawan-kawan. Itu kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya adalah curhatan netizen yang dirinya itu curhat mengenai biaya kehidupan. Biaya kehidupan antara di Jawa Barat dan di tempat tinggalnya. Ternyata biaya kehidupan itu enak di Jawa Barat, katanya sih seperti itu. Coba bagaimana beritanya, mari kita saksikan bersama-sama. Gara-gara Pak Deddy ini mah, gara-gara Bapak sama saya sampai sakit gering nangtung ngalang layung, nyeri hati Pak aslina. Nyeri hati gara-gara Bapak jadi gubernur, saya sakit hati. Saya itu beli mobil second daerah Banten. Itu saya baru tahu cabut berkasnya semahal itu 10 juta. Cabut berkasnya, lalu masukin berkas lagi di Garut 10 juta. Saya coba cabut sama masukin berkas habis 20 juta Bapak. Bayangkan sama Bapak tuh nyeri hati kumaha saya. Tiba-tiba Bapak jadi gubernur Jawa Barat. Saudara saya beli mobil. Nah hari Bapak gubernur nama eta, saudara saya cuman habis 500.000 cabut berkas sama masukin berkas luar daerah. Nah saya dikuatkan ke mahal. Makanya Bapak nanti mah kalau mau jadi gubernur lagi harus ngasih tahu saya. Saya mah kaduhung beli mobil, kenapa nggak sampai nunggu Bapak jadi gubernur dulu baru saya beli mobil. Ya Allah sakit hati, saya habis 20 juta giliran Bapak jadi gubernur tiba-tiba nggak ada biaya itu teh paling banter cenah habis paling maksimal teh kali itu kadi teh kan 1 juta. 1 juta jeung 20 juta nyeri hati teh Bapak, aduh nyeri kumaha lamun bisa diulangi deui gitunya. Nah itulah curhatannya kawan-kawannya ya, pokoknya seperti itulah ya, pasti bukan hanya warga Banten saja yang curhat seperti itu kawan-kawan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.